Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Permana dengan NIM 2100018417 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji kompetensi 2 saya, yaitu rangkuman tugas 8 sampai dengan 12. Yang pertama tugas 8 yaitu JavaScript lanjutan, atau bisa disebut juga validation. Pada tugas ini kita disuruh untuk melengkapi latihan yang telah diberikan. Bisa dilihat pada program tersebut, form pada dokumen HTML di atas terdiri dari isian nama, NIM, jenis kelamin, agama, status, jurusan, dan hobi. Pengaturan tampilan menggunakan elemen div yang diatur agar menampilkan konten dengan gaya table, display table cell, dan seterusnya. Perhatikan bahwa elemen form dan setiap elemen inputnya diberi nama seperti elemen form diberi nama for data. Elemen input isian nama bernama, dan seterusnya. Nama ini nantinya akan digunakan dalam skrip validasi. Pada elemen form terdapat event handler onSubmit yang berisi pemanggilan fungsi JavaScript bernama validasi. Jika tidak ada maka akan ditampilkan pesan. Fokus dikembalikan ke isian nama dan mengembalikan nilai false. Selanjutnya itu tugas 9, sintak dasar PHP. Di sini ada sesuatu yang baru yang kita lihat, yaitu fungsi echo. Digunakan untuk dapat mengeluarkan satu atau lebih string. Fungsi echo sebenarnya bukan sebuah fungsi, jadi tidak perlu menggunakan tanda kurung dengannya. Namun, jika ingin meneruskan lebih dari satu parameter echo, penggunaan tanda kurung akan menghasilkan kesalahan parse. Pada program 91 menampilkan gaji kita sudah dikurangi pajak. Lalu, tugas 10 PHP, percabangan dan perulangan. Pada program 10 yang pertama menampilkan sebuah program untuk mengubah nilai menjadi huruf yang telah disesuaikan dalam program tersebut. Jadi misalnya kita masukkan nilai 85, lalu akan mengeluarkan nilai dengan huruf A gitu. Pada program tersebut menggunakan perulangan if else untuk menentukan huruf sebuah nilai. Lalu pada program 10.2 menampilkan sebuah program untuk membuat sebuah piramida dengan bintang sesuai dengan tinggi tingkat yang telah diprogramkan. Bisa dilihat di web editor, kita sudah menyetel tingginya itu dengan 9 baris. Menggunakan perulangan for untuk mengulangi bagian perintah yang sama yang sudah diketahui banyak perulangannya. Lalu yang ada selanjutnya tugas 11 PHP, yaitu penanganan form. Di sini yang pertama kita akan masuk ke form input, type, text, and password. Bisa dilihat di sini untuk tampilan webnya, di sini untuk HTML-nya. HTML PHP-nya. Pada program 11.1 yaitu ini menampilkan sebuah box yang digunakan untuk menginput nama menggunakan perulangan if dan fungsi iset yang mana digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum, dan menggunakan post untuk menampung data yang sudah diinput pada form tersebut. Lalu selanjutnya ada form input type radio. Pada program tersebut menggunakan type radio atau bisa disebut juga tombol pilihan. Namun type radio ini hanya bisa memilih satu dan juga menggunakan post untuk menyimpan data pada form yang masuk. Nih, tag type radio ini merupakan tag yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan penutup tag. Pada program tersebut menggunakan ini kita masuk ketiga form input type checkbox. Pada program tersebut menggunakan type checkbox. Berbeda dengan type radio, pada type checkbox ini Anda bisa memilih dari satu pilihan. Nah, kalau misalnya tadi radio cuman bisa satu pilihan, checkbox ini solusinya kalau misalnya kita ingin memiliki dua kelebihan. Kalau di sini kan saya masukkan genre film kesukaan Anda. Mungkin kalian mungkin bisa lebih kan, ada action horror, mungkin bisa juga suka seperti itu. Lalu form input type combo box. Pada program tersebut menggunakan type combo box atau bisa juga disebut dengan tag select. Combo box ini bekerja dengan cara apabila diklik maka pilihan lain akan muncul drop down list. Jadi ke bawah gitu dia. Combo box ini lebih efisien jika opsi yang diinginkan dimasukkan relatif banyak. Jadi kalau misalnya banyak, kita itu akan tersusun rapi di dalam combo box-nya. Dengan combo box form akan lebih simpel karena akan berjejer satu baris. Lalu kelima kita masuk ke form input type text area. Pada program tersebut menggunakan type text area, yang mana type ini biasanya digunakan
untuk form membutuhkan teks banyak seperti biodata, alamat dan lain-lain. Bisa dilihat dari tampilan webnya kalau text box ini besar untuk teks yang lebih banyak. Lalu ada keenam, yang terakhir validation form. Pada program tersebut menggunakan validation form. Tab ini digunakan pada saat ada form yang wajib diisi. Jadi misalnya ini form tidak boleh dilewati, seperti misalnya kita mengisi nama harus diisi dulu. Kalau tidak, nggak akan bisa. Lalu selanjutnya kita masuk ke tugas 12, server-side programming, array dan fungsi di PHP. Pada program tersebut menggunakan array, yang mana array berfungsi untuk menyimpan beberapa elemen dari tipe data yang sama di bawah satu variabel tunggal. Lalu juga menggunakan array for dan forage, digunakan untuk perulangan. Lalu kedua, kita masuk ke array forage dan while list. Forage dan while list. Pada program tersebut menggunakan array forage dan while list. Nah, bisa dilihat di sini, menggunakan while list untuk kondisi perulangan, di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Lalu ketiga ada array sort dan r sort. Pada program tersebut menggunakan array sort dan r sort. Sort itu digunakan untuk mengurutkan array yang diindeks dalam urutan menurun. Sedangkan r sort digunakan untuk mengurutkan array terindeks dalam urutan menurun. Lalu pada program tersebut terdapat printr yang digunakan untuk mencetak output ke browser yang ditujukan untuk mencetak nilai variabel dengan format yang lebih mudah dibaca. Lalu keempat ada array sort dan r sort. Pada program ini menggunakan array sort dan r sort. Program tersebut fungsi r sort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menarik, sedangkan r sort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun. Lalu di sini juga menggunakan printr untuk mencetak browsernya. Cetak browser. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.